Gadis itu melemparkan diri ke atas sofa terduduk menyender. Kenyang banget sih. Oceh Misa mengusap perutnya yang sedikit buncit. Kemudian dia membuka buku yang dipegang tadi. Baca buku dulu deh, sampai makananku tercerna. Dia mulai fokus membaca buku sampai beberapa saat kemudian, tanpa sadar saking ngantuk akibat kekenyangan membuat gadis itu tertidur pulas, dengan sebuah buku menutupi keseluruhan wajahnya. Sementara di ruangan lain, terdengar suara petikan senar yang begitu nyaring dan memekikkan telinga saking tak enak didengar. Yang melodi itu berasal dari alat musik petik, yaitu gitar. Dari setiap nada yang terdengar begitu tak beraturan seakan dipetik asal-asalan, sehingga siapa saja yang mendengarnya membuat gendang telinga mereka berdengung. Dan asal melodi tak enak didengar itu berasal dari seorang lelaki yang terduduk di sofa tunggal tanpa senderan. Dia terlihat begitu semangat memetik senar gitar dengan didampingi seorang lelaki lain di hadapannya yang sama-sama memangku sebuah gitar. Mau sampai kapan dia terus mengulang nada yang sama? Gumam pelan sekretaris Tang yang terduduk di kursi pojokan ruangan, sedang mengamati sang majikan yang belajar bermain gitar. Cik, kau dari tadi mengoceh soal kunci terus, hah? Alat ini kan untuk dipetik, merepotkan sekali, tinggal petik saja. Arga menggerutu sambil terus memetik asal pada senar. Maaf tuan, tapi untuk kunci penempatan jemari Anda bukan seperti itu, tolong tekan bagian ini. Lelaki yang sebagai guru gitar tersebut menunjukkan tekanan pada titik chord di bagian senar. Dengus Arga dan lagi-lagi ia asal menekan chord gitar. Tuan, tolong tekan bagian ini, kunci harus menekankan jemari Anda ke sini. Guru itu dengan sabar memberi arahan. Tang, benarkah yang kau bawa ini benar-benar guru musik yang handal? Arga yang sudah diambang kemarahan, dia menatap kesal pada lelaki yang sedang terduduk jadi pengamat itu. Benar tuan, meskipun dia seumuran dengan tuan, tapi dia adalah pemain gitar terbaik di negeri ini. Jawab Tang tenang. Cik. Arga berdecak sebal dan melirik meremehkan pada pria di hadapan. Lalu kenapa dari tadi aku tidak diajari dengan benar, hah? Gerutuan dia, lalu dengan kasar Arga meletakkan gitar tersebut ke atas meja bundar yang berada di tengah-tengah sofa yang mereka duduki, yang seketika membuat lelaki guru itu langsung menundukkan kepala takut dan membeku di tempat. Tang menghembuskan napas pelan. Tuan, bukannya guru ini sudah mengajari Anda dengan benar dan menunjukkan gerakan jemari untuk menekan ke setiap kunci gitar. Mendengar kata kunci, Arga langsung mendelik tajam. Dia dari tadi hanya mengoceh soal kunci dan kunci terus, membuatku muak. Tapi tuan, memang alat musik gitar harus begitu cara bermainnya. Cih, decih Arga beralih menatap tajam ke arah lelaki yang masih tertunduk di hadapan. Dan kau, kenapa dari tadi hanya bilang kunci-kunci saja? Kapan memainkan lagunya, hah? Maafkan saya tuan, tapi untuk bisa memainkan lagu, kita harus tahu setiap kunci gitar terlebih dahulu. Baru kita akan lanjut ke sesi memainkan lagu. Dengus Arga membuang muka. Tunjukkan aku cara cepat agar bisa menguasai setiap kuncinya. Guru gitar itu masih menunduk. Hanya dengan mengingat dan memperagakan, tuan pasti bisa cepat menguasai. Mendengar hal itu, sorot mata Arga semakin menajam tak suka. Kau meragukan ingatanku, hah? Segera lelaki tersebut menggelengkan kepala cepat. Tidak, tuan. Mana berani saya meragukan kemampuan tuan. Arga menghembuskan napas kasar sembari kembali mengambil gitar yang sempat dia campakkan tadi. Tunjukkan lagi yang benar, jangan membuatku pusing dengan kunci-kunci apalah itu. Baik, tuan. Tang menatap dengan sorot mata sedikit meredup ke kedua pria tersebut. Dia melirik arloji yang melekat di pergelangan tangan. Tuan, panggil Tang menghentikan pergerakan jemari tangan Arga yang sedang memetik gitar. Arga menoleh. Apa? Malam sudah semakin larut. Apa tuan tidak tega membiarkan Nona menunggu lebih lama lagi?
Sejenak Arga berpikir, lalu akhirnya dia memanggut tipis sembari meletakkan gitar ke atas meja. Benar juga kata kau. Kelegaan tersirat di mata sekretaris Tang, begitu pula dengan pria yang sebagai guru itu tampak tersenyum senang. Arga beranjak berdiri. Kita teruskan lagi besok. Kalian sudah boleh pulang. Baik tuan, selamat malam dan selamat istirahat. Guru tersebut membungkukkan setengah badan sebagai hormat. Tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi, Arga keluar dari ruangan musik. Kembali ke kamar. Arga memasuki kamar yang masih terang oleh lampu ruangan menyala. Dan begitu dia berbalik setelah mengunci pintu, pandangannya langsung terjatuh pada sesosok gadis yang tertidur terlentang di atas sofa. Ada senyuman di bibir tipis Arga sembari melangkah mendekati gadis tersebut. Kenapa kau tidur di sini? Gumam Arga mengambil buku yang menutupi wajah cantik gadis itu. Dengan gerakan pelan namun pasti, Arga merundukkan kepala untuk memperhatikan wajah Misa lebih dekat. Dan, cup, dia mengecup lembut kening Misa. Kemudian dengan penuh kehati-hatian Arga menyelipkan lengannya di antara bahu dan tengkuk lutut tubuh Misa. Lalu mengangkat tubuh itu dan melangkah ke arah ranjang. Saat melangkah ada gerakan dari Misa yang berada dalam gendongan yang mendusel-dusel kepala ke dada Arga. Singa, makan. Igauan kecil keluar dari bibirnya yang bergerak seakan mencecap rasa. Arga yang mendengar jelas igauan itu, alis dia terangkat sebelah. Singa? Mengapa dia selalu mengigau nama hewan buas itu? Apa dia tadi membaca buku dongeng? Gumamnya pelan. Dengan perlahan Arga merebahkan tubuh mungil Misa ke atas kasur. Namun pada saat dia akan melepaskan lengannya yang berada di bawah bahu, tiba-tiba Misa berguling menghadap ke arah pelukannya sehingga menindih lengannya. Alis Arga mengernyit dan dengan pelan berusaha menarik lengannya namun tak berhasil keluar. Badanmu kecil tapi kenapa berat sekali? Kali ini tubuh Misa menggeliat kembali dan dia merangkul bahu Arga dengan sangat erat memeluknya. Hei! Pekik Arga tercekat saat wajahnya menempel pada sesuatu yang kembar, bulat dan empuk. Apa ini? Batin Arga berteriak seiring wajahnya merah padam dan jantungnya berpacu cepat. Misa malah mengusap-usap rambut lelaki itu yang kepalanya berada di dada. Seakan-akan Arga adalah sebuah bantal guling. Singa, bunglon. Igauannya lagi sambil terus mengusap rambut. Misa, tercekat Arga mendesah pelan. Aku bukan singa, juga bukan bunglon. Dan kau memelukku seperti ini. Aku tidak bisa bernapas. Ocehannya pelan dan bukannya dia melepaskan pelukan tangan yang memerangkapnya itu, Arga malah melingkarkan lengannya dan membalas memeluk tubuh gadis itu. Dan semakin membenamkan kepalanya di dada Misa sembari mencari posisi yang nyaman. Misa, kau membuatku gila. Gumam Arga sembari menetralkan napas oleh karena jantungnya yang berdetak sangat cepat.